Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat ya Pak Tung ya? Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang harta yang melenakan. Melena. Jadi gini Pak Ustaz, ini kan banyak sekali ya teman-teman itu yang dia dalam hidupnya selalu mengejar harta, di pekerjaan dia mencari harta, bahkan juga kadang-kadang sholatnya pun niatnya untuk mencari harta, seperti itu Pak Ustaz. Kadang-kadang ya yang seperti itu nanti gimana ya di jalan Allah itu seperti itu Pak. Karena kan namanya harta ya, siapa orang yang enggak tergiur. Saya juga ingin tuh punya harta banyak, tapi takut terlena dengan harta itu Pak. Saya akhirnya melakukan hal-hal yang enggak baik. Gimana itu Pak Ustaz? Penjelasannya mohon Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan umat-umatnya itu untuk mencari harta yang banyak. Ya, sebenarnya cukup itu ya, bisa cukup untuk sehari-hari, cukup untuk minggu depannya. Ya kalau cukup sampai ke bulan depannya, alhamdulillah ya. Zaman dahulu itu kan memang agak sulit ya, nggak sama Seperti sekarang ini. Ya. Jadi mendapatkan harta itu agak lebih mudah. Nah, saya bilang agak lebih mudah itu maksud saya banyak ya. Iya. Banyak lah istilahnya. Jadi yang kita ketahui adalah jangan dicampur adukkan menginginkan punya harta itu dengan ibadah kita. Jangan dicampur adukkan. Sholat cuma satu aja, niatkan lillahi ta'ala, niatkan itu. Nah, keinginan pengen punya harta, cobalah buka dan baca Quran lagi, cari yang berhubungan dengan harta, ayat-ayat, cari. Nanti akan ditemukan banyak ayat itu menceritakan tentang orang yang dicukupkan oleh Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang takwa. Jadi orang yang takwa inilah yang dia nanti dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Ta'ala itu dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Quran atau Allah itu mengajarkan harta itu hanya cukup dari Allah. Makanya tidak ada penjelasan harta itu banyak. Yang harus kita ketahui itu dulu, agar kita jangan sampai ibadah kita itu rusak hanya nafsu kita kepingin harta. Jadi jangan sampai ibadah kita rusak sehingga nanti nggak sadarnya setelah meninggal baru tahu kalau ibadahnya itu rusak semuanya karena yang dikejar harta. Baca Quran niatnya hanya pengen sukses, pengen hartanya banyak dan sebagainya. Enggak, kalau istilahnya boleh kita ulangi, dalam Quran ceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ceritakan di sini, ini adalah sumpah dari kita seorang Islam. Sumpahnya adalah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu sumpah sebenarnya. Jadi harus belajar dari sumpah itu, bagaimana dari kalimat tersebut itu memahami dan mengerjakan. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi sholat itu ya harus lillahi ta'ala, jangan dicampur aduk dengan dunia. Baca Quran lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, ibadah-ibadah yang lain harus lillahi ta'ala. Sampai hidup kita pun harus karena Allah. Yang mana dalam bekerja karena Allah. Jangan nyikut kanan kiri,
jangan mencari kesempatan di dalam jabatan, menyuruh anak buahnya untuk begini. Kan banyak itu pejabat yang kena OTT KPK, itu kan seperti itu. Betul. Banyak, amat banyak. Nggak usah yang pejabat, kamu mamanya dulu belum pejabat, dapat cepretan sini, malah nggak karu-karuan. Itu baru terlena. Ya bener loh. Baru uang yang belum seberapa besar. Iya. Bener, itu ya. bukan terlena namanya tuh. Itu menerlenakan diri namanya. Ya. Bukan terlena. Terlena itu nggak sadar tiba-tiba ikut kan gitu. Lah ini malah bukan tiba-tiba ikut, memang cari kesempatan gimana begitu kan begitu ya. Lebih parah dari terlena. Lebih parah dari terlena sebenarnya. Dosanya lebih kuat. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa jangan sampai kita terlena harta. Harta itu dari mana? Harta itu diawali dari nafsu. Ya. Padahal nafsu inilah yang harus kita perangi. Di dalam salah satu riwayat juga diceritakan tentang perang Badar nih. Ditanyain Rasulullah oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah perang Badar ini adalah perang yang paling berat? Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Perang yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Kan dijelaskan bahwa memerangi hawa nafsu menurut Rasulullah itu adalah lebih berat daripada perang Badar. Loh, kok bisa dikatakan seperti itu? Memang perang Badar itu selama sahabat-sahabat Rasul itu berperang niatnya satu lillahi ta'ala, untuk menegakkan agama Allah, benar-benar menegakkan agama Allah ya, bukan untuk mencari kelompok dan sebagainya agar lebih baik. Enggak, menegakkan agama Allah. Kemudian dia berperang hanya ingin menegakkan agama Allah, berperang untuk menang, bukan untuk mau mati di situ. Oh iya. Untuk menang. Iya. Dia niatnya menegakkan agama Allah. Untuk menang niatnya, bukan untuk mati. Nah, kalau dia niatnya untuk menang, menegakkan agamanya Allah, niatnya satu lillahi ta'ala, kalau beliau meninggal, insya Allah itu syahid. Tapi kalau di situ dalam peperangan, niatnya dia hanya mati agar orang bilang dia syahid, walau alam, nggak ngerti kita. Yang tahu hanya Allah beserta malaikat-malaikatnya. Orang nggak akan tahu dia niatnya apa. Nah, di titik itu kita harus paham. Berarti seseorang yang memerangi nafsunya untuk ingin kaya, berarti dia juga berperang untuk melawan hawa nafsu. Kalaupun itu bisa dia lakukan, menangnya gimana? Dia tidak tergiur dengan orang lain yang ini caranya sukses, ini caranya ini yang memang tidak ada diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di titik inilah dia itu bekerja karena Allah aja, giat-giat, niat lillahi ta'ala. Semua ujian pada saat bekerja dihadapi dengan lapang dada, diselesaikan dengan cara-cara Islami. Nah, di titik itulah kalau dia itu memang insya Allah, Allah itu berkehendak, inilah dia akan diberi kecukupan rizki. Allah berkehendak karena dia baik. Nah, bagi orang-orang yang mengejar harta, orang itu tidak pernah berpikir apakah harta yang dia dapat pada saat dia itu murka menginginkan kekayaan, apakah itu kehendak Allah. Kalau dia dapat, bukan, Allah hanya mengizinkan. Allah hanya mengizinkan karena nafsunya itu diliputi nafsu setan sebenarnya. Allah mengizinkan.